Hai, selamat sore semuanya. Kembali lagi bersama saya Aziz di channel Kesadaran Ciptanya. Nah, sekarang saya di sini bersama Kak Listi, di mana cukup susah ya sebenarnya untuk bertemu dengan beliau, gitu kan? Karena perlu timing yang tepat. Nah, ternyata hari ini tuh timing yang cepat bertemu dengan beliaunya juga. Bagaimana kabarnya Kak Listi? Baik. Oke. Kak Listi, aku tuh mau sharing ya, dan sekalian bertanya mungkin untuk teman-teman juga. Nah, spiritual awakening itu apa sih sebenarnya? Dari sudut pandang Kak Listi sendiri ya. Oke. Oke, terima kasih Mas Aziz untuk waktunya. Akhirnya kita bertemu. Senang ya akhirnya bisa sharing lagi. Spiritual awakening itu adalah proses kebangkitan spiritual jiwa manusia. Jadi simpelnya dari kesadaran 3 dimensi menjadi 5 dimensi. Maksudnya apa? Kesadaran 3 dimensi itu kesadaran manusia yang masih serba terbatas. Jadi lebih banyak menggunakan logika, pemikiran hematnya, tetapi tidak deep feeling gitu loh. Jadi ibaratnya kalau 3 dimensi itu adalah body, 5 dimensi adalah spirit. Jadi kita diajarkan untuk percaya dengan sesuatu yang kapasitasnya lebih besar daripada diri kita, yaitu jiwa kita. Makanya dengan adanya proses spiritual awakening itu kan kita jadi mulai bertanya banyak hal ya tentang diri kita, kayak kita ini siapa, tujuan hidup kita itu apa, misi yang kita bawa itu apa, kemampuan-kemampuan spiritual itu yang ada dalam diri kita secara DNA itu apa. Jadi manusia ini mulai berkembang. Jadi tidak hanya berhenti di akal sama nalarnya aja Mas Aziz, tapi lebih ke spiritnya dia juga, soulnya dia. Makanya orang semenjak 2020 makin kesini sering merasakan deja vu, mulai mendapatkan kepingan-kepingan mimpi yang itu mengarah kepada kehidupannya dia di past life. Mulai terpanggil untuk napak tilas ke tempat-tempat leluhur. Karena kita berbicara secara spirit, secara soul. Jadi sudah tidak lagi berbicara dalam ranah logis saja gitu loh. Maksudnya kita tetap manusia harus imbang ya antara logis dan feeling, antara maskulin divine powerful dan feminine divine powerful. Jadi intinya harus seimbang, harus balance. Jadi 5 dimensi itu kita belajar untuk meyakini sesuatu yang memang lebih besar dari kemampuan kita. Kalau kita sebagai manusia itu adalah makhluk ciptaan, berarti kan ada sang pencipta. Ada yang menciptakan. Ya, mungkin ada yang semenjak spiritual awakening itu merasa ingin lebih mendalami tentang religiusitas mereka. Ada yang merasa justru mencari dengan jalur keleluhurannya. Ada. Nah, itu kembali lagi ke pribadinya masing-masing Mas Aziz. Jadi cocok tidaknya. betul. Ya. Karena spiritual itu sebetulnya luas. Jadi tidak hanya masuk ke dalam ranah religius ya, tapi lebih dari itu, karena spiritual itu kan esensi hubungan jiwa kita dengan sang ilahi. Berarti memang sangat luas ya, karena lebih bisa menjabar ke seluruh. Kalau yang aku ketahui nih dulu kan secara religi, dalam arti ya aku meyakini ini dengan cara ini, aku bisa menuju sang pencipta dengan cara ini. Namun kalau untuk spiritual sendiri malah tidak memandang sama sekali, yaitu ya kita sendiri nih gitu. Oh, oke. Nah, jadi mungkin nangkep ya pertanyaannya Mas. Iya, Tadi saya nangkep. Jadi gini, orang berpikir bahwa spiritual itu melalui jalur religiusitas. Padahal ada yang lebih, maksudnya gini, tergantung kembali lagi ke orangnya. Karena gini ya, kita ini kan hidup di era sekarang. Tentu kita didoktrin atau diberikan sesuatu yang memang relevan untuk sekarang. Tetapi adanya kebangkitan spiritual ini, kita kan nggak pernah tahu secara jiwa kita atau soul kita mungkin pernah di era sebelumnya yang mungkin alirannya lebih ke Siwa Buddha, atau memang sekarang banyak yang arahnya ke Kapitayan atau kejawen. Ya nggak apa-apa. Sebetulnya kembali lagi spiritual itu kan esensi hubungan interaksi jiwa kita dengan sang ilahi. Ya kembali lagi nyamannya seperti apa. Itulah kenapa saya itu selalu memberikan ini ya saran kepada para klien, teman. Kita itu nggak boleh judgement atau memaksakan apa yang menjadi kepercayaan pemahaman mereka. kita ke orang, karena bisa jadi orang itu dengan metode kita itu nggak cocok gitu. Tapi kalau saya pribadi memang lebih ke arah yang universal. Jadi kita belajar dari segala sisi, segala perspektif. Karena menurut saya pribadi hidup ini luas ya. Hanya dengan satu metode saja itu menurut saya pribadi kok
kurang gitu. Kita dibekali nalar, akal, budi, pikiran, feeling, intuisi. Kan memang kita sebagai manusia ciptaan belajar di bumi, dimana sekarang ada kenaikan level dimensi. Nah ini dimanfaatkan gitu loh. Sekarang kita bisa melihat ya, banyak para indigo-indigo yang terbangkitkan, banyak healer-healer yang terbangkitkan. Ini kan berarti seakan-akan portalnya kesadaran alam semesta ini sedang dibuka-bukanya yang paling lebar. Makanya orang kalau lagi pengen belajar, orang lagi pengen tahu lebih tentang dirinya, ini lagi bagus gitu loh mas. Makanya jangan batasi diri dengan doktrin-doktrin yang ada. Belajar untuk berpikir kemungkinan-kemungkinan gitu loh. Lebih luas lagi ya. Iya betul. Karena kalau enggak nanti sayang ya, sama aja percuma kita ada level kenaikan spiritual tapi kita nggak melakukan apa-apa. Itulah kenapa spiritual awakening ini fungsinya atau tujuannya pada akhirnya mengembalikan manusia kepada kesejatian dirinya. Maksudnya seperti apa? Dia tahu tujuan dia dilahirkan di bumi lagi ini apa. Kan manusia itu hanya ada dua kemungkinan ya Mas Aziz. Satu adalah pembayaran karma atau menyelesaikan karma. Dimana itu 2022 kita udah banyak mengalami itu. Makanya 2022 ini bisa dibilang berat ya, karena ada beberapa kejadian-kejadian yang akhirnya membantu kita untuk menyelesaikan karma itu. Nah yang kedua, dalam hidup ini kita juga melakukan dharma. Nah betul, jadi kalau dibilang hidup itu simple, ya simple susah. Karena kita menyelesaikan karma aja kalau kita nggak tahu karmanya apa kan susah, ya kan? Nambah karma baru lagi. Betul, nambah karma baru lagi. Nah itulah kenapa kita, kalau orang Jawa dulu kan tansah eling lan waspodo. Maksudnya apa? Orang kadang-kadang orang udah jalan di trotoar pun masih ketabrak gitu ya. Apalagi kita yang nggak hati-hati, kita yang nggak mawas. Makanya benar-benar kalau kita memahami lagi filosofi kakek-kakek kita dulu, nenek-nenek kita, Nduk le bisa tansah eling lan waspodo. Maksudnya benar-benar kita harus hati-hati. Maksudnya supaya tidak menambah karma baru, tidak terjebak dalam pola berulang. Akhirnya kita bisa satu level naik ke kesadaran yang lebih tinggi, pemurnian diri, dan akhirnya kita juga lebih dipandu ya. Orang itu kalau akhirnya jiwanya murni kan lebih kayak gini loh, ibaratnya kalau air lebih jernih kan untuk melihat sisi yang lain, misalkan ya, dalam gelas, jelas. iya lebih jelas. Kita melihat sesuatu tuh dengan perspektif yang lebih terang. Nah, ketika manusia kembali kepada kesejatian dirinya, maka secara otomatis bakat-bakat spiritualnya, secara DNA juga terbangkitkan, kesadarannya yang lebih tinggi juga terbangkitkan, higher self-nya memberikan tuntunan. Jadi itulah yang dinamakan kebahagiaan lahir dan batin. Jadi nggak cuman lahir aja gitu loh. Jadi memang akhirnya manusia menuju ke kesejatian dirinya, yaitu kebahagiaan secara lahir dan batin. Kayak gitu. Itu berarti itu yang dimaksud gelondongan ya. Gelondongan apa sih itu spiritual awakening? Iya, betul.